kita mau bakal belajar bahas Python. Nah, tapi saya mau kasih tips gitu ya, cara belajarnya dulu deh gitu. Nah, jadi gini teman-teman, Em, kalau teman-teman lihat dari em, teman-teman gini, kalau buat teman-teman lihat di grup gitu ya, nanti boleh dikonfirmasi ya ke saya gitu. Nah, jadi cara belajar itu teman-teman kan di Google Classroom-nya ya banyak banget modul PDF-nya. Jadi teman-teman memang proaktif buat belajar ya. Jadi kalau teman-teman cuma nungguin di Zoom gitu, nanti bakalan kebingungan. Ya, pun saya bakal jadi detail soal. Tapi gampangnya kayak, gampangnya teman-teman belajarnya dari soal ujian, ya, dengan belajar baca full itu beda. Ya, kalau belajar baca full, teman-teman tahu detail dan seluk-beluknya. Misalnya gitu, kalau teman-teman belajar detail, belajar dari detailnya, berarti teman-teman tahu seluk-beluknya. Tapi kalau teman-teman belajar dari ujian doang, ya teman-teman jadi cenderungnya kayak menghafal. Memang pemrograman menghafal, tapi gampangnya teman-teman nggak dapet uh, esensi dari teorinya juga gitu. Karena data analis itu bukan menghafal, ya, tapi teman-teman paham konsepnya gitu. Nah, jadi saran saya nanti ada 13, ada 4 modul besar, ya 4 modul besar itu dibaca dulu. Oke, nah modulnya dibaca dulu, ya modulnya dibaca, dibikin ringkasan gitu ya. Bebas gitu ya, sebenarnya nggak dibacain, tapi saya dulu bikin ringkasan atau saya coba-coba modulnya, dan file-file latihan yang saya kirim di Drive, yang kami kirim di Drive atau Google Classroom, nah itu teman-teman bisa coba gitu. Nah, jadi em, kita saranin teman-teman praktis gitu. Dan nanti saya kasih website juga buat belajar lain gitu ya, selain dari kami gitu ya. Dan itu teman free buat dicoba-coba gitu, buat loadingan. Tapi tetap gitu ya, belajar dari pembahasan tugas pun sebenarnya menurut saya pribadi ya belum 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 cukup ya, bukan nggak cukup, tapi belum belum cukup banget gitu, mungkin cuma cover 50% dari materi gitu. Oke, nah cara yang pertama teman-teman ya, teman-teman download yang tadi saya kirim ya, teman-teman download yang saya kirim tadi. Oke, buat yang baru masuk nih, buat yang baru masuk saya kirim lagi filenya ya. Jadi download tugas besar satu gitu ya. Nah, download. Lalu teman-teman kalau cari di Google, itu kan ada software. Ya, makanya nggak diikuti, Kak, download apa gitu. Makanya ketika ditanya, saya langsung bilang nggak pakai download, Kak. Gitu. Atau saya skip dulu gitu. Karena emang nggak ada downloadan untuk teman-teman gitu ya. Jadi, cari aja di Google Collaboratory. Base-nya ini adalah Drive, teman-teman. Oke, saya ulang lagi. Base-nya ini adalah Drive, ya. Jadi dia nggak makan penyimpanan laptop, tapi makan penyimpanan Google Drive teman-teman. Tapi tenang aja, filenya rata-rata 1 KB, 2 KB, 3 KB gitu ya. Jarang yang sampai bermegabit, megabit, jarang gitu ya. Eh, Lalu kita kita lanjut. Nah, kita lanjut. Jadi ketika Google Collaboratory, langsung diklik ini, ya. Nanti diarahkan ke collab.research.google.com. Nah, cara menggunakan file yang saya kirim di kolom chat ya. Cara menggunakan file yang saya kirim di kolom chat adalah teman-teman langsung di bagian klik upload. Nih, diklik upload di sini ya, diklik upload, nanti di browse. Nih, dia bakal muncul kayak gini. Oke, sampai sini kira-kira kecepatan nggak cara pakai Google Collaboratory-nya? Ada yang kelewat nggak kira-kira? Jadi uploadnya di Google Collaboratory dan itu nggak pakai ini ya, nggak pakai memori. Oke, aman? Oke, saya ulang buat Kak Juwita. Jadi, di-download dulu teman-teman. Di-download dulu yang saya kirim gitu ya. Sebenarnya ada di grup ya, drive-nya. Ada nggak drive atau Google Classroom-nya di grup? Kayaknya
adminnya lupa setting untuk itu ya, buat bisa lihat historinya. Nah, di-download dulu. Nah, nanti buka Google Collaboratory. Saya bakal pelan-pelan ya. Sorry banget kalau terlalu pelan, kalau terlalu cepet juga sorry. Nah, nanti ke bagian upload nih, Kak Juwita. Nanti upload, ya upload baru pilih nih filenya, file yang tadi. Kan yang di file ada file tugas besar satu. Oke, aman dari Kak Juwita kira-kira. Atau teman-teman yang lain gimana? Aman kira-kira? Forward penamaan bebas dulu. Ya, forward penamaan bebas dulu. Yang penting cara opennya dulu aja. Gitu. Saya nanti bakal jelasin ini. Oke, aman. Dari Mas Bagas kira-kira aman ya? Oke, pas ya, Mas Bagas gitu. Nah, jadi boleh konfirmasinya di kolom chat, klik oke. Nah, nanti penamaannya buat teman-teman yang lain ada kendala nggak buat Google Laboratory? Ini penamaannya bebas ya, sebenarnya gitu ya. Pun kalau dikirim di di Google Classroom kan juga ketahuan. Boleh kayak gini, gitu tuh garis satu Muhammad Noval. Nah, ini baru nih kita baru ke Google Laboratory-nya. Oke, nah langsung ke step pertama teman-teman. Nah, uniknya kalau di bahasa pemrograman ya beda dengan Excel, dia langsung input aja dan sebagainya. Dia ada petik gitu. Nah, caranya gini, teman-teman. Caranya adalah gini. Saya kasih contoh di kolom chat ya. Ada dua cara ya. Ada dua cara buat kita. Nah, yang pertama gini. Buat tampilkan output ada dua cara gitu. Sebenarnya ada di modulnya ya. Nanti boleh konfirmasi saya kalau teman-teman akses modulnya agak susah. Nah, yang pertama caranya bisa pakai petik dua. Ya, ini saya contohkan. Misal gini, halo, kenalin, nama saya Nova. Ya, selain pakai petik dua, ada lagi nggak tuh mas? Gitu. Cara lain gitu. Ada gitu. Cara lain itu ada gitu teman-teman. Nah, cara lainnya itu gimana tuh mas? Gitu. Nah, cara lainnya gini. Pakai petik satu gitu. Halo, kenalin saya Nova. Nah, bisa juga kayak gini. Halo, kenalin saya Nova. Bisa juga pakai, sorry, pakai print terus petik dua gini. Ya, nah, jadi teman-teman, nih, misalkan print, halo, kenalin saya Nova. Keduanya sama aja, ketiganya sama aja. Halo, kenalin saya Nova.
Jadi gitu. Nah, ini boleh petik satu, boleh petik dua ya di dalam kurungnya gitu. Nah, jadi itu caranya. Bang. Kalau saya banyak pemrograman Python dengan multitasking ya teman-teman ketik print. Baru nih di copy paste. Hmm. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Atau saya kecepatan juga boleh banget teman-teman. Masih aman, lanjut ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya selain ini, teman-teman, ini saya langsung kirim pembahasannya aja, ya. Pembahasan buat tugas bisa satu. Ya, jadi teman-teman boleh nyontek gitu. Sebenarnya tapi nyontek bukan copy paste gitu ya. Nyontek buat belajar. Nah, saya mau jelasin juga dari pembahasan. Ini pembahasannya boleh di ini ya, boleh dilihat ya. Nah, ini kalau gimana Kak, kalau misalkan mau ada kutipan, ya, contohnya gini. Teman-teman ingin ya buat kutipan, ya, buat kutipan gitu. Nih, kalau buat kutipan teman-teman, ya teman-teman bisa ada dua cara. Yang pertama, ya, yang pertama teman-teman bisa pakai gini. Contoh misalkan ayah berkata, oke, sebaiknya kamu belajar yang benar dan wajib. Nah, sebaiknya belajar yang benar dan wajib. Oke, codingannya gini. Coding. Jadi di ayah berkatanya, gitu. Di ayah berkata dan setelah rajinnya, ya ditambahkan nih di depan sini ditambahkan petik satu, di depan sini ditambahkan petik satu. Kalau mau inputnya kutipan, ya yang bingung kan bisa kayak Kak, ini kan petik dua buat nih. Kalau kutipan gimana Kak gitu. Nah kurang lebih kayak gini teman-teman. Oke, kira-kira aman nggak? Bisa dicoba? Oke, ada yang mau ditanya dulu kira-kira? Aman? Aman ya? Nah, cara yang kedua, kalau pakai kutipan, ya contohnya sama nih. Ya, contohnya sama. Nah, ini bisa langsung gini teman-teman. Cara yang kedua, codingnya gini. Jadi teman-teman bisa pakai slide, lihat ya. Kan sebaiknya kamu belajar yang rajin, gitu. Nah, ayah berkata, ayah berkata sebaiknya kamu belajar yang rajin. Nah, ini teman-teman ya. Sebelum kutipan, ya, sebelum kutipan, ya. Jadi dia petik duanya di sini, ya, di depan. Nah, sebelum kutipan ini ditambahkan slice, tapi bukan slice yang miring ke kanan, slice-nya yang miring ke kiri. Nih, slice yang miring ke kiri itu di atas enter. Nih, sorry. Nah, sehabis dari kutipan rajin, ya, sebelum sebelum ditutup dikasih ginian, ya, dikasih slice lagi, baru nih teman-teman ditutup. Oke, kira-kira lebih gampang cara satu atau lebih gampang cara dua dari teman-teman? Ya, gimana dari teman-teman yang lain? Cara satu, cara dua. Oke, beda-beda ya. Oke, kurang lebih gitu. Itu cara buat kutipan.
gitu ya. Jadi ini boleh banget dicoba. Nah, kalau angka langsung aja. Oke, kalau angka langsung aja diketik dua dua betul. Oke. Selanjutnya cek tipe data. Oke, saya mau teman-teman pakai ini, pakai website ini. Lihat ya. Ini website namanya W3 School. Ini buat belajar gratis bahasa pemrograman, teman-teman. Oke, saya kirim ya ke sini. Oke, boleh diaktif dulu. Sorry, sorry. Nanti boleh ya, konfirmasi kalau udah diakses W3 School. Oke, jangan lupa disimpan. Oke, udah diakses semuanya? W3 School, boleh yang udah akses? Oke, oke pas ya. Nah, caranya lihat di sini. Cari Python. Oke, cari Python di sini tutorial, diklik kiri. Oke. Nah, di sini teman-teman, oke udah ya. Nih, di sini ada beberapa hal gitu. Nah, kita langsung saya mau ke bagian data types. Jadi nanti saya ke bagian data types. Ini sebenarnya dari awal ya dibikinnya. Ini tinggal di next sebelumnya. Jadi ini emang bahasa Inggris banget. Tapi kalau mau diterjemahin ke bahasa Indonesia, teman-teman saya nggak saranin pakai bahasa Indonesia sih, gitu karena bakal beda gitu ininya. Nah, lihat ya, kurang lebih gini teman-teman. Nah, sorry, lagi nggak enak badan. Jadi gini, di data type ini ada beberapa macam teman-teman. Dia ada string, integer, float, complex, list tuple, dan sebagainya. Oke, saya mau kasih dulu string. String itu gini teman-teman. String, ya, beberapa tipe data, sorry. String, dia petik dua. Kata kuncinya petik dua. Kata kuncinya petik dua, teman-teman. Kata kuncinya adalah petik dua. Oke, jadi misalkan gini, contoh. Saya memakan nasi. Ini string. Saya makan dua bakso. Ini string. Saya dikasih dua biskuit. Ini string. Oke, bisa paham? Jadi dua di sini bukan angka kehitungannya, string. Nah, begini teman-teman isinya gini. Ini kirimnya string. Beda dia dengan ini ya. Kalau ini namanya integer, ini integer, bilangan bulat ya. Bilbul, bilangan bulat gitu. Ya, bilangan bulat yang bukan koma ya.
Nah, ini adalah string. Oke, bisa bedakan. Jadi string semua data yang diupdate oleh pekerja. Oke, aman? Bingung nggak kira-kira beda string? Jadi kalau di bahasa pemrograman nggak pakem kayak Excel. Kayak Excel kan dua tuh angka, tapi dua itu bisa juga string kalau dia diapit petik dua, teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman jumlahin, contoh, misalkan dua tambah tiga, yang benar tuh kayak gini. Tapi kalau teman-teman kayak gini, itu dianggapnya string. Ya, kalau teman pakai petik dua kayak gini. Oke, aman buat teman-teman yang lain gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Atau kayak Kak, gini 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 gitu. Boleh banget kok kalau mau ada yang ditanyain. Oke, masih aman Kak. Oke, baik, baik. Kalau masih aman, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Oke, lanjut ke sini. Nah, jadi tipe datanya 20 bagi 5. Nah, saya mau kasih tahu dulu gimana sih cara baginya gini. Cara bagi gini ya. Print 20 bagi 5. Oke, lihat hasilnya. Oke, saya mau tanya teman-teman. Ini desimal atau bilangan bulat? Desimal, desimal. Betul. Nah, jadi desimal itu nanti masuknya ke float ya. Jadi itu bukan integer float gitu. Jadi kalau teman-teman ya cek tipe data 20 bagi 5 ya cara cek tipe data gini. Tipe datanya apa misalkan 20 bagi 5 ini bakal hasilnya float. Kurang lebih gini. Sesuai ya dengan yang teman-teman tadi ini kan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Nah, supaya hasilnya bulat gini, lihat Mas Abdurrahman. Di depannya ditambahin integer 20 bagi 5. Jadi defaultnya dia tuh koma kalau dibagi. Oke, aman Mas Abdurrahman kira-kira buat ininya, buat yang baru gabung ini ya. Maksudnya float itu gimana? Float itu koma, Mbak Nabila.
Ya aman nggak? Jadi float itu desimal. Nih, titik nol. Jadi kurang lebih gitu. Kira-kira kecepatan nggak buat saya, Mbak Nabila? Atau suara saya kekecilan nggak? Kalau saya kekecilan boleh ya? Kalau saya ada kendala boleh di ini ya, boleh di share ya. Soalnya tadi ada kendala tuh di meeting sebelumnya. Jadi kayak kak, suaranya patah-patah kak, suaranya nggak kedengeran. Oke, aman? Jelas ya? Oke, baik. Kalau patah-patah langsung ya. Putus-putus di Nabila. Jadi float itu desimal. Oke. Patah-patah nggak suaranya? Ini serius nih. Saya takutnya patah-patah. Float itu desimal. Itu desimal. Nggak, Bang. Oke, jelas ya? Oke. Nah, float itu desimal. Udah aman buat Nabila? Float itu apa? Jadi float itu desimal. Udah, Bang. Makasih, Bang. Oke, thank you. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Ini konvensi nol kebolehan. Jadi gini, teman-teman. Saya mau kenalin dulu dengan yang namanya boolean. Ini boleh ya, catatan pertemuan satu. Rangkuman nih. Jadi gini, boolean, teman. Boolean, boolean. Itu boolean. Gitu. Boolean itu, teman-teman ya, dia itu cuman bernilai true or false. Ini agak susah karena saya belum jelasin VLOOKUP, HLOOKUP di Excel buat teman-teman. Nah, jadi gini, teman-teman. Contoh, 5 lebih besar dari 7. Benar atau enggak? Benar atau enggak? 5 lebih besar dari 7. 5 lebih besar dari 7. Benar nggak, teman-teman? Oke, aman? Nah, benar ya? False ya? Ini false. 7 lebih besar dari 6. True or false? True, betul. True. Nah, jadi teman-teman, true or false ini, oke, kurang lebih gini, teman-teman. Ya, jadi true or false ini yang bernilai, ini yang disebut boolean, teman-teman. Ya, tunggu, saya kasih ini kan. Jadi ini yang disebutnya oleh boolean. Oke, jadi boolean itu bukan di 5 banding 7-nya, tapi di true or false-nya. Oke, aman sampai sini? Teman-teman yang lain nggak? Nah, kalau misalkan secara kode, kita bisa bisa
bisa ini kan jadi nol dan satu. Kalau pas itu nol, kalau berikut. Ya. Jadi kalau kita mau konversinya gitu, bol nol. Nah, kurang lebih gini, teman-teman. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak dari teman-teman yang lain? Jelas kan? Jelas ya? Oke, kalau saya kesulitan kabarin ya. Ini saya udah coba pelan-pelan. Nah, oke. Saya mau jelasin dulu tentang variabel, teman-teman. Saya mau jelasin tentang variabel, ya. Em, saya mau jelasin tentang variabel. Jadi gini, teman-teman. Hmm, variabel itu gini, teman-teman. Hmm, variabel itu gini. Saya jelasin gini ya. Teman-teman belum saya kasih name box soalnya. Kalau di apa? Kalau di kalau di apa? Gampangnya belum saya kasih name box nih. Kalau di bagian ini gitu ya. Di bagian Excel gitu. Nah, tapi saya mau coba ini ya. Mau coba improvisasi gini. Contoh, teman-teman. Oke, jangan diikutin dulu. Saya mau kenalin dengan variabel. Nah, variabel ya. Oke, variabel itu teman-teman, variabel dia fungsinya untuk menampung data. Data itu nggak mesti ini ya, teman-teman. Saya mau kelirikan dulu. Saya mau kelirikan. Contoh gini, saya suka makan jagung. Ini tuh data. Informasi saya suka makan jagung data. 27 data. Harga rata-rata barang. Ini data. Indonesia terdiri 37 provinsi. Ini data. Paham ya? Putus-putus suara saya. Benar putus-putus tes? Putus-putus tes? Masih putus-putus nggak di teman-teman? Putus-putus. Oke, tunggu ya. Oke, tunggu saya. Oke, pas ya. Suara saya masih ini nggak? Masih patah-patah di teman-teman? Atau suara saya ini?
Oke, suara saya nggak masuk ya? Jelas. Oke, baik. Nah, oke. Jadi teman-teman, ya variabel itu untuk menampung data. Kayak contoh ya, informasi geng, saya chat ya. Kayak eh, saya suka makan jagung itu data. Jadi data itu nggak mesti angka, clear ya sampai sini. Contoh, ini tuh data teman-teman. Dan ini bisa ditampung. Oke, udah masuk nggak? Paham ya? Nah, oke. Fungsi variabel gini, contoh ya. Teman-teman boleh nggak ketik sesuatu informasi yang panjang, ya, ketik informasi yang panjang. Nanti nanti saya kopas di sini kita simpen di variabel namanya variabel A. Boleh nggak kira-kira? Boleh ketik apa aja? Boleh satu dua orang di volunteer. Bebas teman-teman mau copy paste dari manapun. Misalkan kayak Indonesia adalah 37 provinsi kepulauan, bla bla bla. Panjang tapi yang panjang gitu teksnya. Boleh nggak? Oke. Ada yang mau volunteer nggak? Satu orang. Mbak Dwi, boleh. Kalau mau volunteer. Oke, Indonesia saat ini. Nah, betul, boleh. Nih, saya copy paste dari Mas Bagas gitu. Nah, Indonesia saat ini. Nah, jadi ketika saya membutuhkan data Mas Bagas, saya tinggal panggil A doang. Oke, ini fungsinya dari ini, teman-teman. Oke, aman dari teman-teman yang lain. Oh nggak, jadi fungsinya dari variabel, saya nggak usah ngetik ya. Jadi daripada saya ketik print, ya print panjang kayak gini, saya lebih baik klik A aja. Karena saya udah pernah nyimpen datanya di A, di variabel yang bernama A, teman-teman. Oke, aman nggak kira-kira, teman-teman? Sorry, suara saya kedengaran nggak? Tes, suara saya aman.
Terus aman Kak, baik, aman ya. Oke, nah lanjut. Saya mau minta teman-teman buat variabel first name itu adalah nama depan, terus last name dia adalah nama belakang. Terus teman-teman ya print nanti nama belakang, first name. Terus teman-teman nanti print lagi, sorry, first name tuh ya langsung copy paste aja. Ya. Ini panjang banget gitu ya. Sebenarnya nggak mesti first name ya, sebenarnya bisa A, B, C, D aja gitu. Cuman ini saya ambil contoh biar gampang diingat teman-teman, ya dipahamin. Apa itu buat. Nah, coba kasih lihat saya nanti di share ke link teman-teman ya. Link share gini, di share kayak gini ya. Di share kayak gini, nanti kumpul ini cukup gini aja sebenarnya ya. Ini di share anyone with link, ya di copy link ke saya. Kayak teman-teman nge-share Google Drive deh. Gitu, nanti boleh di-share nggak ke kolom chat? Biar saya bisa lihat kira-kira hasil kerjanya. Boleh nggak kira-kira kayak gini? Jadi nama depan teman-teman, nama belakang teman-teman nih. Ketinggalan nggak? Kirain jam. Oke, thank you Mbak Auli. Oke. Nah, oke. Ini ada yang ini juga. Share juga via DM. Boleh nih kayak gini. Jadi gini, first name ini bakal mengeluarkan ini, Mbak Mbak Aulia. Nah, nama depan ini sebagai keterangan. Jadi ketika mau keterangan dan panggil variabel, ya, keterangan dan panggil variabel ditutup dengan koma. Oke, clear sampai ini. Jadi ketika mau pisahkan antara variabel dengan inputan, ya, itu dipisahkan oleh koma. Oke, aman. Dari teman-teman yang lain?
Kak, suaranya. Tes, tes, kedengeran nggak? Apa masih hilang suara saya? Ini sorry ya, agak hilang. Saya kayaknya harus ganti ini deh. Berarti yang variabel nggak pakai trik dua, nggak pakai. Jadi gini, penamaan variabel ya. Penamaan variabel dimulai dari huruf. Harus ya, nggak boleh angka, nggak boleh ada spasi. Oke, kira-kira kalau saya bikin variabelnya gini, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira, teman-teman? Saya bikinnya nama depan gitu. Nggak bisa. Nih, lihat ya. Saya panggil nama depan, Raulnya. Yang terjadi apa? Error. Tuh, oke. Bisa dipahamin dua teman-teman yang lain? Jadi nggak boleh dari angka. Oke. Oke, teman-teman yang lain gimana? Kak Bila nih, ada yang share lagi, Kak Bila. Oke, Kak Bila, Kak Chandra. Oke, saya ngambil salah satu ya. Saya coba ngambil Kak Bila. Ini, oke, oke. Nah, oke ini boleh kayak gini. Tapi boleh tambahkan keterangan ya. Jadi ada Kak Bila ya. Nama depan, nah ini koma nih buat pemisah gitu. Oh, nggak bisa ya? Sorry, sorry. Nggak bisa nih. Sorry, nggak bisa. Karena punya orang lain. Ya. Nah, gini ya. Terus buat siapa? Buat Mas Chandra. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanya nggak seputar variabel? Nah, kalau di Excel, ini diingat ya, ntar kita ketemu lagi di hari Kamis atau ya Kamis gitu ya. Dan Jumat, teman-teman nanti saya bakal pakai Namebox ya. Namebox ini sama kayak variabel, teman-teman. Oke, coba saya mau. Oke, ini Mas Chandra coba ya. Oke, aman. Dari Mas Chandra ini udah aman kok. Oke, terus juga apa lagi, teman-teman? Di sini teman-teman ke oke variabel udah nih. Oke, saya mau kasih fungsinya lagi teman-teman. Variabel tuh bisa begini, lihat ya. Jadi misalnya teman-teman 1000 itu AA, B itu 50 ya. Bisa teman-teman mau tambahin AA tambah B. Jadi langsung 1000 tambah 50 gitu ya. Contoh lagi nih. Contoh lagi, misalkan teman-teman uh, pengen angka ya. A sama dengan 5, B sama dengan 2. Ya, bisa A tambah B, hasilnya langsung 7.
Jadi fungsi variabel. Ya. Biasanya kayak buat numerical gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Buat teman-teman lain. Saya kasih buka opsi lima pertanyaan. Oke. Ada buat teman-teman? Oke, ada yang mau ditanya dulu dari teman-teman yang lain? Saya buka sesi pertanyaan. Oke, nggak ada. Oke, baik. Boleh dari eh Nadia untuk di ini absensinya. Oke. Nah, dari Nadira mungkin boleh absensinya. Sambil nunggu Nadira boleh ya teman-teman kalau mau tanya. Oke, thank you. Oke, baik. Saya izin soft share dulu. Dari Nadira boleh nggak kira-kira dibantu untuk dokumentasi? Buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan boleh banget ya ke admin WA.
Oke. Baik. Oke, baik. Saya pandu aja buat dokumentasinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Sorry banget buat kendala device yang ada, misalkan kayak suara patah-patah dan sebagainya. Langsung dikabarin aja nanti kalau next time test gitu. Jadi nanti kalau recordingnya jangan lupa dibaca modul ya. Modul itu udah cukup lengkap banget teman-teman gitu. Dan jangan lupa dicobain lagi soalnya. Kita ketemu lagi di minggu depan dan ketemu lagi di hari Kamis dan Jumat buat teman-teman yang ikut office lengkap. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih Kak.